mengaku mengarang 500 kitab dengan bahasa Suryani yang kita tidak tahu siapa pentahsisnya. Udah gitu ada lagi yang ngomong, bisa ngomong semut. Gue bisa ngomong tisu. Ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka yama qariyama gufron atihi innaka yama adariyama firma Allah. Apalagi pakai bahasa jin. Tak jelaskan ini bahasa jinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bazikakin al-qiyamah qariyamakum wa ya'dariya wa hinna akanya Allah. Ada 7 yang saya lihat, bahkan barangkali saya lebih sedikit, majelis ulama lebih banyak. Saya bikin singkat saja, ada 7. Artinya saya nggak berani mengatakan sesat dulu, ini penyelewengan, kelebihan. Pertama, mengaku mengarang 500 kitab dengan bahasa Suryani yang kita tidak tahu siapa pentahsisnya, ya. Yang kedua adalah mengaku dirinya bisa tadi berkomunikasi dengan para malaikat, sedangkan malaikat itu adalah merupakan ibadun mukramuna la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam Al-Qur'an Allah jelaskan malaikat adalah merupakan hamba-hamba Allah yang suci, yang tidak pernah melakukan maksiat macam-macam, dan dia hanya tunduk dengan perintah Allah. Kenapa malaikat diajak komunikasi? Kenapa malaikat bisa disuruh-suruh? Ini kan di luar logika akal nalar. Apa barangkali udah kelebihan pintarnya? Yang ketiga, ada satu lagi yang aneh, seperti tadi ditayangkan dalam TV kita, menjaga gawang neraka, luar biasa. Bayangkan, kita bisa pikir berapa panasnya neraka. Hal-hal yang semacam ini fenomena akhir zaman, nggak usah kaget. Ya, lalu bilang, kok banyak pengikutnya? Dajjal juga nanti lebih banyak pengikutnya. Jadi kalau dia punya pengikut, nggak usah kaget. Ya, Dajjal juga nanti di akhir zaman akan lebih banyak pengikutnya. Kemudian yang keempat, mengaku keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ini lebih hebat lagi. Begitu diteliti, dicek, ternyata cangkokan. Dan yang kelima, yang lebih mengerikan dahsyatnya, sebagaimana sabda baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Menyampaikan satu hadis, dan saya belum pernah ketemu ada satu kitab matan hadis yang memakai bahasa Suryani. Semua matan hadis menggunakan bahasa yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gak jauh bahasanya, makoli atau makroni, saya nggak ngerti. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam, sebagaimana kita sudah maklumi, memiliki satu kelebihan yang luar biasa, bisa berbicara dengan roh orang yang sudah meninggal dunia, berkomunikasi. Dan itu hanya Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebagai mukjizat. Berarti sudah, kalau orang sudah seperti ini, sudah menyamakan dirinya sebagai nabi dan rasul. Dan nabi dan rasul pun ketika berbicara mengetahui orang di dalam kubur, kondisinya untuk menjawab tantangan sosial sebagai pesan moral. Kalau ini, sebagaimana saya lihat ada satu gambar tayangan YouTube berziarah ke makam Sunan Ampel, lalu dia berbicara dengan bahasa makolinya, lalu bercerita, oh sudah, nanti untung saya bisa ketemu dalam kondisi baik-baik saja, dan nanti dia akan pergi akan saat. Saya bilang, kulir ruh min amri robbi. Allah nyatakan dalam Al-Quran, yas'alunaka anir ruh. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul tentang masalah ruh, dijawab oleh Allah, roh itu adalah urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Manusia hanya diberikan ilmu oleh Allah cuma sedikit, sebatas dengan apa yang ada kita lihat. Jadi kalau ini udah liwat batas langit mana dia sudah liwati. Mudah-mudahan bisa kembali ke alam. Dan hati-hati saudara, sekarang ini saudara ada dukun aku ustaz. Lu ketawa aja lu. Ini dia nih saudara, yang Habib asli dibilang aus, yang dukun gak jelas dibilang Habib. Kacau tidak? Jawab, kacau tidak? Kacau. Udah gitu ada lagi yang ngomong, bisa ngomong semut. Gue bisa ngomong tisu. Lu gak percaya? Lu paham gak? Tisu paham. Maksudnya gue mau pakai satu. Lu ngerti gak? Ngomong semut lah, gue hanya pakai bilang penjaga neraka. Unyil. Kalau penjaga neraka model begitu dilawan sama preman.
preman mau diseret ke neraka, penjaganya model begitu. Ya, wah, kacau, kacau, kacau gak? Kacau gak? Ada lagi yang ngaku udah mati, masuk kubur 50 hari hidup lagi. Aduh, gue pegang. Untung jantung gue ada 11. Astagfirullah, kira-kira jelas gak? Itu yang begitu-begitu ente mau ikutin apa enggak? Ikutin apa enggak? Ikutin apa enggak? Nah maka itu saya minta kepada Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia jangan kayak mobil mogok, tunggu didorong. Betul? Kalau ada kesesatan merajalela, kalau ada oknum-oknum yang membuat orang jadi resah, masyarakat ini jadi resah di mana-mana, MUI mesti bicara, saudara. Kumpul, bikin keluarkan fatwa, betul? Hati-hati orang ini sesat, orang itu sesat. Hati-hati orang ini pengadu domba umat. Hati-hati orang ini mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, betul? Itu tugas MUI. Jangan kayak mobil tunggu didorong. Nah udah didorong-dorong, saudara baru jalan. Kadang-kadang umat udah marah, bakar-bakaran, baru MUI ngomong. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah kita minta MUI segera fatwakan. Apa saja peristiwa yang sesat menyesatkan, yang bisa meresahkan umat, bahkan fakta sudah bikin resah, bikin gaduh. Saudara, segera keluarkan fatwa, jaga akidah umat, jangan sampai umat disesatkan oleh siapapun, betul? Takbir, sallu ala nabi. Kalau saya ditanya, Habib tuh sesat gak? Udah sesat dong gitu ya, ikhwan. Bagaimana gak sesat ngaku jaga neraka? Iya. Dikit-dikit magoli. Astagfirullahaladzim. Lu kenapa ketawa? Lu juga seneng kali ya? Masya Allah. Habib Abdullah bisa ngomong megelas. Iya, dia lagi ngomong megelas, lu gak paham. Ini Habib kita, Habib Gosim lagi ngomong susu. Lu gak paham aja. Tuh giliran Habib Abdullah saya bilang ngomong megelas, lu ketawa. Giliran Habib Gosim saya bilang ngomong susu, lu ketawa. Giliran yang sono bilang ngomong semut, lu percaya. Iye unyil. Udah cukup dah, ceramahnya gitu aja udah. Nah ente ana mau amanatin nih ya, di majelis-majelis di mana-mana teruskan baca salawat asqilit dhalimin. Setuju? Baca terus yang banyak. Sekarang udah kelihatan mustajabnya, saudara. Sekarang setan lagi pada berantem. Lu nggak percaya, saudara? Ini setan lagi buka-bukaan borok, saudara, mendorok-dorokkan ke penjara. Betul? Nah kalau setan berantem, lu jangan misahin. Jangan, kalau perlu adu lagi. Lo kok begitu, Beb? Lo iya dong. Adu domba haram. Binatang nggak boleh, Beb. Adu manusia lebih haram. Masa manusia lu adu? Wajib. Lu jangan nanya setannya siapa ya. Kalau lu nanya gue jawab, ditangkap lagi nih. Udah lu jangan nanya. Lu tahu kan setannya kan? Tahu setannya? Adu setan hukumnya. Lu takut ngomongnya. Siap berjuang, siap menyuarakan kebenaran, siap untuk menegakkan keadilan, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran. Betul.